Baik, puji nama Tuhan, seluruh jemaat The Chosen yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada saat ini kita boleh bersama-sama kembali bersekutu. Kita boleh bersama-sama beribadah walaupun secara online. Saya yakin dan percaya dimanapun Anda berada, bila saat ini kita boleh bersama-sama merasakan hadirat Tuhan. Kita boleh memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama, kita satukan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada saat ini kami boleh bersama-sama kembali bersekutu, beribadah, merendahkan diri, mencari akan wajah-Mu. Walaupun secara online Tuhan, di tengah-tengah masa pandemi ini kami boleh tetap bersama-sama bersekutu, beribadah. Kami berdoa, berikan setiap kami hati yang haus akan Engkau, hati yang rindu akan Engkau. Kami percaya di saat kami memuji dan menyembah-Mu, biarlah kuasa-Mu bekerja Tuhan. Sesuatu yang baru terjadi. Tuhan urapi setiap umat-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kau memberkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya di dalam satu nama, Allah kami yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Mari yang percaya, bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari kita bersuka cita bersama-sama. Kita percaya bahwa kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari segala bangsa. Ya, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan ditunjukkannya bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Katakan sama-sama, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Oh, kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan ditunjukkannya bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Semua katakan, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Sekali lagi, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian. Terimalah sembah dan pujian. Terimalah sembah dan pujian kami. Bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kami adalah umat-umat pilihan-Mu. Bahwa kami lebih lagi Tuhan, saat ini kami boleh menyembah Tuhan.
Terima kasih Bapa. Kami percaya kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau telah memilih kami sebagai umat pilihan-Mu Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Mari sama-sama. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Katakan, kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Mari sembah Dia. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada. Jadikan mesbah doa-Mu bagi keselamatan. Mari lebih lagi katakan, jadikan. Mari angkat hatimu saudara. Ini kami umat-Mu Tuhan yang dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada
tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Katakan lebih lagi. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsamu. Jadikan aku bait sucimu yang ku jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan. Mari lebih lagi katakan jadikan aku bait sucimu yang dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsamu, bagi keselamatan bangsamu. Mari kita sembah Dia bagi keselamatan bangsaku. Mari sembah Dia. Mari sembah Dia, saudara. Berikan penyembahan yang terbaik, berikan pujian yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sembah Dia. Shikata karala bara 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 sara bara 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 shikara bara bara sikaya bara bara
sembah Dia, saudara. Mari arahkan hatimu hanya kepada Tuhan saat ini. Mari umat pilihan Tuhan sembah Dia. Mari alami Tuhan, saudara. Mari alami Tuhan saat ini. Mari pribadi lepas pribadi sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan bagi kami. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan bagi kami. Sehingga Engkau memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Oh, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang, tak terselami lebih bagiku. Oh, sungguh indah. Mari yang percaya katakan sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Ya Tuhan, kami bersyukur. Sungguh, sungguh besar. Oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku.
kasih Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Kami percaya segala kasih yang terbaik Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Kau berikan kesempatan kepada kami untuk melayani kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Biar pengurapan yang datangnya dari Engkau saja akan menyertai hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Berbicaralah Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat The Chosen Surabaya. Senang sekali saya bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini adalah merupakan ibadah pertama kami untuk secara online. Dan biarlah ibadah ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seekor Raja Wali yang kebetulan tanpa sengaja menjatuhkan telurnya di sebuah kandang ayam. Telur ini ternyata masuk ke kandang itu dan dierami oleh induk ayam yang kebetulan mengerami juga telur-telur yang lainnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya burung Raja Wali kecil ini lahir. Dan ketika lahir, induk ayam mulai mengajar burung Raja Wali kecil ini bersama dengan anak-anak ayam yang lainnya untuk mengais, mencari cacing sebagai bahan makanan mereka. Si induk ayam ini juga mengajarkan kepada sang Raja Wali ini bahwa sebagai ayam, walaupun mereka punya sayap, mereka tidak akan bisa terbang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, si burung Raja Wali kecil ini akhirnya tumbuh menjadi seekor ayam, bukan seekor Raja Wali sebagaimana mestinya. Ia sudah terbiasa dengan kebiasaan dari saudara-saudaranya yang ayam semuanya. Nah, ketika dia bertumbuh dewasa, ketika dia sedang mencari makannya, tanpa disengaja dia melihat ke atas langit dan dia mendapati seekor burung yang sangat luar biasa bagusnya sedang melintas terbang di atas langit. Lalu si burung Raja Wali ini membayangkan, andai kata aku bisa terbang tinggi seperti burung itu, betapa menyenangkannya. Lalu dia bercerita dengan sesama ayam yang lainnya. Lalu dia berkata bahwa, lihat di atas ada burung yang begitu bagus sekali terbang tinggi. Lalu si ayam-ayam lainnya berkata kepada dia, itu burung memang burung yang bisa terbang tinggi, burung Raja Wali namanya. Burung yang sangat bagus, dia terbang tinggi sekali. Engkau jangan bermimpi untuk menjadi burung Raja Wali, karena engkau adalah anak ayam. Ayam yang tidak bisa seperti burung Raja Wali. Saudara yang dikasihi Tuhan, sayangnya ketika ayam-ayam yang lain ini berkata demikian, si burung Raja Wali muda ini tetap melakukan kebiasaannya seperti ayam-ayam yang lainnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari kisah yang saya ceritakan ini, kita mengetahui bahwa sesungguhnya si Raja Wali tidak pernah tahu akan panggilannya sebagai seekor burung yang hebat dan luar biasa. Yang bisa terbang tinggi di atas awan, bahkan burung Raja Wali ini kalau dia tahu akan habitatnya atau kebiasaannya, maka burung Raja Wali ini adalah merupakan burung yang bisa terbang di atas awan, bahkan melintasi badai. Si Raja Wali menganggap dirinya adalah seekor ayam. Dan kebiasaan seekor ayam dia lakukan terus untuk mengais, mencari cacing, dan untuk mencari makan sebagaimana mestinya sebagai seekor ayam. Padahal sesungguhnya Allah menciptakan Raja Wali sebagai burung yang sangat hebat. Nah, dalam kehidupan orang percaya pun, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang mengalami hal yang sama seperti Raja Wali ini yang salah tempat.
Mereka tidak menyadari bahwa Allah memilih mereka sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, untuk melakukan sesuatu yang dahsyat bagi kemuliaannya. Mereka hidup biasa-biasa saja, bahkan banyak yang menganggap diri mereka tidak ada artinya di dunia ini. Sehingga mereka berhidup sesuai dengan apa adanya. Padahal Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di masa-masa sulit ini justru orang-orang percaya dan anak-anak Tuhan harus semakin menyadari bahwa mereka bukanlah orang-orang biasa. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah yang harus berkarya untuk kemuliaan Allah. Sebagai tema dari renungan atau khotbah di hari ini, saya memberikan temanya adalah The Chosen, atau yang dipilih, yang terpilih. Kita akan membaca dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9, firman Tuhan berkata, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Dari firman Tuhan yang kita baca dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, sesungguhnya Rasul Petrus melalui ayat tersebut telah menekankan bahwa orang-orang percaya, saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Allah. The chosen, itu adalah merupakan yang terpilih. The chosen itu menegaskan kepada kita semua bahwa saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Allah. Kata terpilih dalam bahasa aslinya adalah ekleton, yang memiliki arti yang dipilih atau yang terpilih karena terbaik atau terkemuka. Jika seorang atlet ingin mewakili negaranya untuk mengikuti olimpiade, maka atlet tersebut harus lolos seleksi yang sangat ketat. Sehingga ketika dia lolos seleksi itu, dia biasa mewakili negara yang akan bertanding di olimpiade. Orang-orang yang bisa lolos seleksi ini, atlet-atlet yang bisa lolos seleksi ini adalah merupakan atlet-atlet yang luar biasa. Mereka terpilih karena mereka memang yang terbaik. Dan diharapkan ketika mereka bertanding di olimpiade, mereka menjadi pemenang-pemenang yang mengharumkan nama bangsanya. Saudara, dipilih untuk mewakili negara, itu adalah merupakan suatu kebanggaan bagi seorang atlet. Apalagi saudara dan saya dipilih oleh Allah menjadi umat pilihannya. Kalau atlet itu lolos, dipilih karena lolos seleksi, tetapi saudara dan saya dipilih Tuhan karena kehendaknya, karena kasih-Nya. Oleh karena itu berbahagialah karena Tuhan sendiri yang memilih saudara dan saya. Bahkan sejak dalam kandungan ibu kita, Ia telah campur tangan dalam kehidupan kita. Mazmur 139 ayat 13 berkata, "Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku." Saudara, ketika kita dipilih oleh Allah, saudara dan saya punya tugas sebagai orang pilihan Allah. Saudara dan saya harus punya tugas dan fungsi untuk orang-orang pilihan Allah. Setidak-tidaknya ada 3 tugas yang akan saya uraikan. Tugas sebagai orang-orang pilihan Allah. Tugas yang pertama, saudara dan saya harus membawa orang-orang yang hidup dalam kegelapan masuk ke dalam terang Tuhan yang ajaib. 1 Petrus pasal 2 ayat 9c dikatakan, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat ini menekankan kepada saudara dan saya sebagai orang-orang pilihan Allah. Orang percaya punya tanggung jawab kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Orang percaya harus menjadi penyelamat bagi orang-orang yang belum percaya Kristus. Orang-orang yang berdosa yang ada di sekitar kita. Dengan mengabarkan kabar baik bagi mereka, yaitu keselamatan dalam kehidupan mereka yang akan diperoleh melalui pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang harus mereka sembah. Dalam kehidupan orang percaya,
Mereka harus bisa memberikan kesaksian bagaimana Tuhan sudah menarik mereka dari kegelapan menuju terang. Hanya karena panggilan Tuhan, kita bisa masuk ke dalam terang. Dan sesungguhnya, saudara dan saya menyadari bukan, bahwa kita dulunya adalah sama seperti mereka yang hidup dalam dosa. Kita dulunya juga hidup dalam kegelapan karena dosa-dosa kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita dipilih oleh Allah, maka saudara dan saya harus menjadi pemberita-pemberita Injil sebagai alat Tuhan untuk memanggil mereka-mereka yang masih hidup dalam kegelapan dan menariknya ke dalam terang Kristus Yesus. Matius 28 ayat 19-20 berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang pemuda yang bernama Nicky Cruz. Ia adalah seorang pemuda yang dibesarkan di sebuah kawasan terburuk di San Juan, Puerto Rico. Orang tuanya adalah dukun yang mempraktekkan sihir dalam kehidupan mereka. Sejak kecil ia mengalami penderitaan karena orang tuanya sering menyiksa dia. Disiksa secara brutal, khususnya ayahnya. Ayah Nicky Cruz kalau sedang marah, dia memasukkan Nicky Cruz ke dalam sebuah ruangan yang penuh dengan burung merpati di sana. Si Nicky Cruz yang masih kecil ini tentunya sangat panik sekali. Dia pun berteriak, ketika dia berteriak membuat burung-burung merpati yang ada dalam ruangan itu menjadi ketakutan. Sehingga mereka terbang, menabrak Nicky Cruz, mencakar Nicky Cruz. Kita tahu bahwa ayahnya memasukkan Nicky Cruz itu di dalam kondisi telanjang. Kita bisa membayangkan bagaimana rasa sakit yang dialami oleh Nicky Cruz. Penyiksaan demi penyiksaan dialami oleh Nicky Cruz. Saudara yang dikasihi Tuhan, penyiksaan-penyiksaan itu membuat Nicky Cruz sangat dendam, marah kepada orang tuanya. Sehingga ketika dia beranjak menuju remaja, dia pun bergabung dengan sebuah organisasi geng di New York, Amerika, yang bernama Mau Mau. Dan pada waktu itu, organisasi geng ini sangat menakutkan di kota New York. Di usia yang masih sangat muda, karena Nicky Cruz sukanya adalah kekerasan, maka dia pun menjadi yang dikatakan dengan warlord, kepala geng bagi geng Mau Mau tersebut. Ketika dia bergabung dengan geng ini, kejahatannya pun semakin menjadi-jadi dan dia semakin kejam dengan luar biasa. Hanya ada dua orang yang bisa memahami kedalaman hati dari Nicky Cruz. Yang pertama adalah seorang psikolog. Dan psikolog ini berkata kepada Nicky Cruz, "Engkau hidupmu penuh dengan kekelaman. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat secara detail dalam yang ada di dalam dirimu, dalam hatimu khususnya. Engkau tidak akan punya masa depan. Karena kekejamanmu itu akan membawa engkau ke penjara langsung, bahkan ke kursi listrik, dan bahkan neraka. Engkau tidak ada harapan sama sekali." Itulah seorang psikolog yang berkata demikian kepada Nicky Cruz. Tetapi ada satu orang lagi yang berkata berbeda dengan psikolog itu. Dia adalah seorang pendeta yang bernama David Wilkerson. David Wilkerson mempertaruhkan nyawa untuk memberitahu kepada Nicky Cruz bahwa Allah masih memiliki kekuatan untuk mengubah Nicky Cruz, mengubah hidup Nicky Cruz. Ketika Nicky Cruz mendengarkan kata-kata dari pendeta David Wilkerson ini, dia marah, dia mengutuki pendeta ini, bahkan meludahi wajahnya, bahkan menghajar si pendeta ini. Ketika pendeta ini dihajar, karena kemarahan Nicky Cruz tidak pernah membayangkan ada satu perkataan yang diucapkan oleh pendeta ini yang membuat hatinya sangat terkejut sekali.
Si pendeta David Wilkerson berkata kepada Nicky Cruz, sekalipun engkau menghancurkan tubuhku menjadi 1000 bagian dan membuangnya ke jalanan, maka tiap bagian tersebut tetap akan mengasihi engkau, Nicky Cruz. Ketika Nicky Cruz mendengarkan kata-kata ini, selama 2 minggu dia tidak bisa tidur. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika 2 minggu lewat, Nicky Cruz pun pergi ke gereja. Pergi ke gereja bukan untuk beribadah, tetapi pergi ke gereja yang digembalai oleh David Wilkerson untuk mengacaukan dan memberikan pelajaran bagi pendeta David Wilkerson. Ketika ibadah sedang berjalan dan waktunya persembahan, pendeta David Wilkerson minta tolong kepada Nicky Cruz dan anggota gengnya untuk mengumpulkan sumbangan atau persembahan. Dan ketika persembahan itu dikumpulkan semuanya, mereka melakukan pemaksaan kepada seluruh jemaat yang ada, sehingga terkumpul uang dalam jumlah yang sangat banyak. Di belakang dari mimbar, Nicky Cruz melihat ada jalan keluar untuk dia bisa melarikan uang hasil dari persembahan atau sumbangan dari jemaat itu. Tetapi Nicky Cruz sangat terkejut sekali. Ketika dia mau melarikan diri, pendeta Wilkerson tidak memarahi, tidak menegur dia. Bahkan seolah-olah merelakan uang itu untuk dibawa oleh Nicky Cruz. Nicky Cruz sangat terharu sekali karena dia merasa bahwa ada orang yang sangat percaya kepada dia walaupun niatnya sudah tidak baik. Dan yang dikasihi Tuhan, ketika ada altar call, pendeta Wilkerson meminta orang-orang yang mau menerima Kristus untuk maju. Dan Nicky Cruz dan beberapa anggota dari gengnya pun maju dan mereka bertobat. Malam itu kasih Yesus menjamah Nicky Cruz. Dan keesokan paginya dia bersama teman-teman yang sudah bertobat menyerahkan senjata, baik itu batu bata, pisau, pistol ke kantor polisi. Dan mereka mengakui segala kejahatannya. Polisi sampai bingung, mengapa Nicky Cruz yang begitu kejam bisa bertobat demikian. Nicky Cruz akhirnya keluar dari geng mau-mau dan dia masuk ke dalam sekolah Alkitab. Dan di sanalah dia bertemu dengan istrinya yang bernama Gloria. Dan ketika Nicky Cruz telah menyelesaikan studinya di sekolah Alkitab, Nicky Cruz mengambil 4 orang anak perempuan dan dia mulai menjelajah dunia untuk memberitakan Injil melalui Nicky Ministry Cruise. Dan dia berkata, dia sangat bangga sekali berkata bahwa dia telah menyelamatkan banyak orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan jutaan orang. Dan kata-kata yang sangat menyentuh hati adalah ketika dia berkata, aku sangat bersyukur karena ayahku, ibuku, dan kakakku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus karena aku mengajak mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya harus menyadari bahwa dulu kita, saudara dan saya, itu adalah orang-orang yang tinggal di dalam kegelapan, di dalam dosa. Hukumannya kita semua sudah tahu, yaitu maut. Tetapi karena kasih anugerah Allah saja, melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, kita diampuni, dipilih, bahkan dilayakkan menjadi anak-anak Allah. Dan sekarang tugas kita adalah untuk menarik orang-orang yang terhilang, menarik mereka kembali untuk hidup di dalam terang Kristus. Tugas yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang pilihan Allah, tugas kedua adalah melangkah dalam panggilan keimaman. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 bagian A berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kata imamat rajani itu menegaskan bahwa orang percaya itu harus menjadi imam dalam kehidupan mereka. Di era perjanjian lama, seorang imam itu adalah perantara antara umat dengan Tuhan. Tetapi ketika pengorbanan Kristus diberikan kepada manusia, maka
manusia tidak memerlukan lagi seorang iman untuk menjadi perantara dengan Allah. Karena manusia itu sendiri bisa langsung berkomunikasi, berhubungan dengan Allah. Sebagai imam, orang percaya harus menuntun orang lain mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi imam itu berarti saudara dan saya harus menjadi seorang pelayan. Karena tugas seorang imam memang tidak mudah. Ia harus melayani orang-orang di sekitarnya untuk lebih mengenal Allah. Melayani orang-orang di sekitarnya itu dibutuhkan kerendahan hati. Itulah tugas seorang pelayan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai imam, kita semua dituntut untuk membawa pengaruh yang positif. Harus merendahkan diri dan hati, suka memperhatikan orang lain. Hidupnya harus kudus dan berkenan kepada Allah dalam setiap aspek kehidupannya. Itulah seorang imam. Kalau imam tidak bisa merendahkan hatinya, imam tidak mau menjadi seorang pelayan, bagaimana dia bisa memenangkan orang lain di dalam kehidupannya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saya masih berusia 35 tahun, itu berarti 20 tahun yang lalu, suatu sore ketika saya sedang sendirian, tiba-tiba di dalam hati saya, Roh Kudus mengajak dialog di dalam hati saya. Dan Roh Kudus bertanya kepada saya begini, Tim, berapa lama usia rata-rata hidup orang di Indonesia? Pada waktu itu saya jawab, di dalam hati saya, 50 tahun, Roh Kudus. Lalu Roh Kudus bertanya lagi kepada saya, sekarang kalau menurut rata-rata hidup orang Indonesia, usiamu kurang berapa tahun? Lalu saya jawab kepada Roh Kudus, 15 tahun Roh Kudus. Lalu Roh Kudus menanyakan lebih lanjut dalam hidup saya. Dia bertanya demikian, selama 15 tahun itu, apa yang kau mau lakukan untuk aku? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika pertanyaan itu dilontarkan kepada saya tidak bisa menjawab sama sekali pada waktu itu. Saya hanya merenungkan diri, berdiam diri. Dan ketika saya sedang berdiam diri, saya mengambil keputusan bahwa hidup saya harus berarti. Hidup saya harus berguna bagi Allah. Oleh karena itu, saya mengambil keputusan untuk masuk di dalam pelayanan. Memang, saya bukan melayani secara full timer. Saya melayani secara full heart. Tetapi sesungguhnya, dimanapun saya berada, tugas saya adalah melayani sesama. Dan ketika itu juga, mulai hidup dalam diri saya, bahwa saya harus menjadi imam, teristimewa, imam yang benar kepada keluarga saya. Saya pun mulai mengasihi istri saya dan anak-anak saya lebih lagi pada waktu itu. Untuk menjadi imam yang benar di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi seorang imam, itu tidak harus orang menjadi pendeta atau hamba Tuhan. Kita semuanya dipanggil untuk menjadi imam di hadapan Allah. Dan itu berarti hidup kita harus bisa menjadi pelayan bagi sesama kita. Membawa mereka hidup benar kepada Allah yang disembah kita. Dan inilah merupakan identitas kita sebagai orang benar. Anak-anak Tuhan, umat pilihan Allah. Yaitu imam yang melayani Tuhan dan sesama dan memiliki kerendahan hati. Yesaya pasal 61 ayat 6 bagian A dikatakan, tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Firman ini jelas berkata bahwa engkau akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah. Sebagai pelayan Allah, saudara dan saya harus menyadari kita ini hamba. Dan Allah yang kita sembah adalah Tuhan kita.
Dan kita harus melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan kita. Langkah yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebagai orang-orang pilihan Allah, kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. 1 Petrus 2 ayat 9 bagian B dikatakan, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Garis bawahi kalimat memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Di dalam terjemahan King James Version, ayat ini berkata, kalimat ini berkata, that ye should sue for the praises of Him. Kata praise di sini biasanya memiliki arti adalah pujian. Tetapi di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9b, kata praise di sini sesungguhnya memiliki arti yaitu virtu, kebaikan atau kebajikan. Sesuai dengan arti sesungguhnya dari perbuatan-perbuatan yang besar, yaitu kebaikan dan kebajikan. Maka kehadiran orang percaya sebagai orang-orang yang dipilih Allah harus memberi makna bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebagai orang percaya kita tidak bisa membayar segala kebaikan dan anugerah terbesar yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yaitu kematiannya di atas kayu salib. Kematiannya di atas kayu salib itu tidak ada sesuatu yang berharga di dunia yang bisa kita bayarkan untuk kematian itu. Kematian itu adalah merupakan suatu anugerah yang terbesar dalam kehidupan kita. Karena Dia memberikannya dengan cuma-cuma kepada saudara dan saya melalui kematiannya di atas kayu salib. Sehingga Dia menjadikan kita adalah anak-anak Allah, orang-orang pilihan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa membayar segala kebaikan dan anugerah dari Allah itu. Yang kita bisa lakukan untuk membayar semuanya adalah kita harus menunjukkan perbuatan-perbuatan yang besar dalam kehidupan kita. Mengampuni orang lain yang bersalah, memberikan kebajikan kepada mereka, memberikan kasih kepada mereka, dan mengajarkan kepada mereka, memberikan sukacita kepada mereka, karena kita memiliki Kristus yang hidup, yang telah menyelamatkan kita. Tugas kita adalah membagi kebajikan kepada mereka, mengabarkan kabar sukacita kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup bermakna, itu berarti kita semua harus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Allah. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi berkat bagi sesama. Harus menjadi contoh teladan dan panutan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebagai pribadi, yang paling mudah kita menunjukkan kebajikan, kebaikan kita adalah di dalam keluarga kita. Lalu di lingkungan pekerjaan atau bisnis kita. Kita bisa menunjukkan kebaikan kita, kebajikan kita kepada mereka. Sebagai kelompok, komunitas atau gereja, maka seluruh anggota, seluruh pelayan, seluruh pengurus dari kelompok, komunitas atau gereja tersebut harus bisa juga menjadi berkat bagi sesamanya di dalam kelompok itu maupun di dalam masyarakat yang ada di sekitar dari kelompok atau komunitas atau gereja itu. Jangan sampai Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita justru menjadi benalu bagi orang-orang lain. Kita tidak menunjukkan kebajikan, tetapi kita mengecewakan mereka semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi hamba Tuhan di kota itu sangat menyenangkan, sangat mengenakan. Karena mereka biasanya mendapatkan pelayanan yang sangat baik. Lalu segala kebutuhan mereka biasanya terpenuhi. Sangat berbeda sekali dengan kehidupan hamba Tuhan atau pendeta di kota kecil, di desa, bahkan di pelosok daerah. Mereka biasanya hidup dari kebaikan penduduk yang dilayaninya. Bahkan kadangkala mereka jarang sekali memegang uang di tangan mereka.
Pada waktu selesai kuliah di Sekolah Tinggi Alkitab di Surabaya, beberapa teman saya yang sama-sama lulus pada waktu itu, mereka mendedikasikan diri untuk melayani di pelosok, di daerah yang terkecil sekali. Untuk ke tempat itu, mereka kadangkala harus mengorbankan waktu puluhan jam dengan naik yang namanya speedboat menyusuri sungai atau laut. Lalu juga ketika mereka sampai di darat, mereka harus melanjutkan perjalanan dengan numpang sepeda motor, dan itu juga berjam-jam lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita sanggup seperti teman saya itu? Tapi teman saya ini sangat luar biasa. Dia sangat bersuka cita untuk melayani di pelosok daerah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah membayangkan kalau pelayanan di daerah, di pelosok-pelosok itu, saudara akan mendapatkan uang dari pelayanan saudara. Tidak. Justru mereka melayani, justru mereka memberi di sana. Tapi teman saya ini penuh dengan sukacita melakukan pelayanannya. Mengapa dia bisa bersukacita? Senang akan pelayanan seperti demikian. Karena dia menyadari adanya kasih dari Allah. Dan dia menyadari juga bahwa adanya kasih dalam hidupnya untuk sesamanya. Itu yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah telah melakukan perbuatan-perbuatan yang terbaiknya bagi saudara dan saya. Dia melakukan perbuatan yang besar, bahkan rela menyerahkan nyawanya sendiri untuk saudara dan saya. Oleh karena itu, ketika kita menyadari akan hal ini, maka sudah menjadi tugas dan tanggung jawab dan kewajiban saudara dan saya untuk melakukan hal yang sama kepada sesama kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadikan hidup kita bermakna, itu berarti saudara dan saya harus bisa membagi kebajikan dan kebaikan kepada sesama dimanapun kita ditempatkan. Sebagai kesimpulan khotbah saya di hari ini, bersyukurlah kalau kita semuanya adalah orang-orang percaya yang dipilih oleh Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Syukurilah kalau kita dipilih itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Karena itu adalah merupakan suatu anugerah yang tidak bisa kita bayangkan dalam kehidupan kita. Merupakan satu kebaikan dan privilege yang diberikan oleh Allah kepada saudara dan saya untuk melayani Dia, memberikan yang terbaik. Firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 ini juga itu melandasi bagi kami semuanya pengurus untuk memilih nama bagi gereja kami, yaitu The Chosen. The Chosen Church. Gereja yang dipilih Allah, gereja yang terpilih oleh Allah. Dan biarlah kami boleh melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Allah melalui pengajaran, melalui pemuritan, melalui penginjilan, dan misi yang akan kita emban di dalam gereja The Chosen ini. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih, tuntunan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Meteraikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Kami bersyukur sebagai orang-orang pilihan Allah. Kami ingin melakukan yang terbaik sebagai bentuk kasih kami karena Engkau telah memilih kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar
pilihan Tuhan, katakan sungguh besar pengorbananmu bagiku. Oh, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah kami memiliki Allah yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan yang menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ini. Boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang melihat, bagi orang-orang yang mendengarkannya Tuhan. Dan pakailah kami Tuhan, gerejamu ini Tuhan, sebagai alat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk seluruh pelayan-pelayan-Mu yang melayani pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau yang akan memimpin, menyertai. Tuhan akan mengatur kehidupan kami. Tuhan akan memimpin setiap langkah yang kami lakukan. Berkati kehidupan rumah tangga kami, berkati hubungan suami istri, berkati hubungan orang tua anak, berkati hubungan antar saudara. Berikan yang terbaik untuk pekerjaan bisnis kami. Sertai kami semuanya, berikan kekuatan kesehatan pada tubuh jasmani kami Tuhan, untuk melawan segala ancaman virus COVID. Dan kami percaya Tuhan, bahwa perlindungan-Mu yang akan menyertai kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah satu sama lainnya. Bila Engkau menyertai kami, memimpin setiap langkah kami. Dan kami akan terima berkat Tuhan. Kami mengangkat wajah kami, mengangkat tangan kami. Dan biarlah berkat Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Berkat cinta kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Kudus. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita dipilih dari segala bangsa, ya kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan ditunjukkannya bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa,
kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan ditunjukkannya bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan terimalah sembah dan pujian, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. God bless you. Haleluya.